Mami selingkuhin papi kayak gini terus? Ya kira Mami tiri genziku yang binal. Mami. Ya apa sih nak, berisik banget. Nanti kalau papi kamu bangun gimana? Kalau kayak gini gimana Mami mau tidur Mami? Heh, Mami kan udah bayar buat nyewa kamarmu ini. Jadi nggak usah banyak komplain. Dan tiap hari cowok yang dibawa masuk selalu beda-beda. Dasar Mami murahan. Udahlah, kamu jangan cemburu gitu. Gimana kalau join kita aja? Ya kan sayang? Ew. Sekarang Mei udah muak dan Mei bakal laporin ini ke papi. Mei, jangan aduin ke papimu. Mami janji bakal kasih uang lebih banyak. Bodo amat, Mei udah muak. Sakit rambutku. Kalau kamu aduin ke papimu, kamu bakal Mami tendang. Kita lihat, kira-kira kamu bakal selamat gak ya jatuh dari lantai 2? Tendang aja. Emangnya Mami berani? Kalau Mei mati, Mami sendiri yang bakal habisin sisa umur Mami di penjara. Sayang, suara apa itu tadi? Mas, tolong Mas! Mei, anak kita kenapa sayang? Tadi aku lihat Mei jatuh dari lantai 2, Ma. Apa? Mei, jangan tinggalin Bapak nak. Mampus, dia percaya sama aku. Sekarang gak akan ada lagi yang bakal ganggu aku selingkuh sama berondong-berondong. Mei? Kalian? Sekarang papi lihat sendiri kan, kalau Mami itu selingkuh dan bahkan dipegang ngebunuh Mei. Dasar istri kurang ajar. Berani-beraninya kau punya niat untuk bunuh anakku. Adikku sholat sambil ngerokok. Dek, kok kamu sholat gak bener sih? Nggak bener gimana sih? Ini sesuai ajaran guruku loh kak. Guru kamu? Guru kamu siapa emang? Allahu Akbar. Aku diajarin kalau mau sholat itu harus dalam keadaan santai. Jadi gitu, sholat kan bikin hati kita tenang, rokok bikin kita rileks. Enak ya Pak Ustadz, gerakannya juga simpel banget. Ini yang guru saya ajarkan waktu pesantren dulu, jadi saya cuma terusin aja. Makasih banyak ya Pak Ustadz, akan saya amalkan. Astagfirullah, gak gitu cara sholat yang baik dan benar. Tapi kak, Gak ada yang benar satupun. Aku bisa kok ngajarin kamu dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya aku mau ketemu sama Ustadz yang udah ngajarin kamu sholat kayak gitu. Yaudah, kalau gitu kita ke rumah Pak Ustadz itu. iya kak. Assalamualaikum. Banyak tamu nih. Pak Ustadz nipu saya. Loh, kenapa ini tiba-tiba nuduh? Kamu udah ngajarin adik teman saya gerakan sholat yang salah. Kalau nanti yang lain ngikut gimana? Dosa tahu, apalagi kamu yang menyebarkannya. Ya lagian, jadi orang mudah banget percaya. Astagfirullah, jadi kamu Ustadz gadungan? Sebenarnya aku tuh cuma ngadi-ngadi aja jadi ustadz karena aku suka sama Meme. Aku mana paham apa-apa soal ilmu agama. Jadi, semua ajaran yang kamu ajarin ke aku itu salah. Iya, aku cuma mau deket aja sama kamu. Dasar laki-laki kurang ajar. Udah, jangan pakai kekerasan. Kita tinggalin aja dia. Yang penting kamu udah sadar sama kesalahan kamu kan? Iya kak, aku sadar. Udah ya kak, jangan kayak gini, aku takut. Ya udah, jangan pernah ngajak orang untuk menuju kesesatan. Hadiahnya neraka. Makasih ya Nadine udah sadarin adekku. Kak Nadine mau kan ajarin aku sholat yang baik dan benar? Bisa dong, semua yang kamu pengen tahu nanti bisa aku ajarin. Insya Allah aku bisa ajarin kamu kok. Maling rumah itu, anakku ini udah buang haram. Kamu gila ya? Mana bisa aku nyuri? Kamu mau anakmu nanti ileran terus kalau ngidamnya nggak dituruti? Aku selalu ngidam yang aneh-aneh sejak hamil. Kamu hamil tapi kok nggak ngidam? Emang harus ngidam? Iyalah, biar afdol hamilnya. Aku ngidam kamu jadi anjing, terus jilatin kakiku. Apapun demi buah hatiku. Nih uangnya. Udah jangan ngidam lagi deh. Tapi kan ini kemauan anak kamu. Kalian ngapain di rumah saya? Kalian maling ya? Saya lagi ngidam, Pak. Ini saya kembaliin, jangan marah ya. Oh, oke. Kalau ngidam tuh jangan nyusahin orang juga. Aku
Aku nggak bisa, Mas. Ini bukan aku loh yang mau. Aku mau kamu olahraga ranjang sama dia. Mbak, kenapa Mbak? Saya lagi ngidam, pengen lihat langsung kalian olahraga ranjang di kamar. Boleh Mbak. Tuh, Mbaknya aja mau. Sana. Nah, ayo main sekarang. Makin seru kalau sambil makan popcorn. Ambil dulu ah. Aduh. Sayang, kamu gak apa-apa? Kok perut Indira nggak kempes? Gak ada darahnya lagi. Gawat, aku ketahuan. Jadi kamu selama ini gak hamil? Aku takut kamu marah kalau aku mandul, Mas. Makanya aku pura-pura hamil. Pura-pura hamil juga sama aja. Aku kecewa sama kamu. Maafin aku, Mas. Kita cerai. Aku udah gak peduli lagi sama kamu. Mukaku disiram kopi panas. Bus! Kamu gila ya, Mas? Iya, aku gila tiap hari lihat kamu pakai daster. Berasa kayak punya pembantu, bukan istri tahu. Sebelumnya, dia dikira pembantu sama temanku. Makasih mbak. Gila, cantik banget pembantumu. Tapi sayang, cuma babu. Gara-gara kamu, aku jadi malu di depan temanku, tau gak? Cukup, Mas. Ini semua gara-gara kamu. Aku dari bangun sampai tidur. Gak ada berhenti aku ngurusin rumah dan anak kita. Oh, udah berani ngelawan? Mas? Dia siapa sayang? Pembantu kamu? Dia membantu aku. Kelihatan kamu, Mas. Ini siapa? Halo? Halo, apa benar ini Bu Kiran, istri dari saudara Bastian? Iya benar. Ini siapa ya? Kami dari kepolisian ingin memberitahu kalau suami Anda baru saja mengalami kecelakaan. Kecelakaan? Alhamdulillah, dapat cuan lagi di jalan. Aduh, sakit tahu. Ngambil botol aja nggak bisa santai. Ya maaf, soalnya aku juga butuh botol itu. Kayaknya nggak asing deh sama cowok itu. Coba tanya Mami. Nih, bener nggak ini orangnya? Iya nak, iya itu orangnya. Mami kesana sekarang. Bang, kamu kenal nggak sama? Kamu yang marahin saya karena dorong kamu kan? Ih, bukan itu. Coba lihat deh, muka ini dengan baik-baik. Kamu udah gila ya? Aku tuh gak kenal sama kamu. Atlas, ternyata selama ini kamu mulung. Kamu siapa? Mungkin kamu gak ingat sama aku, tapi aku... Ini makanan, biar kuat menjalani hari. Makasih ya, tapi gimana caranya saya balas budi ke kamu? Santai, gak semua perbuatan baik harus dibalas kok. Makanya saya mau kamu ngelakuin sesuatu untuk saya dan anak saya. Alhamdulillah, ternyata ini namanya apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Ini dok, yang bikin saya usus buntu. Kamu harus tanggung jawab, soalnya pasien saya udah nggak baik selama 16 tahun. Berbuat baik sih berbuat baik ya, tapi jangan nyalahin orang juga dong. Malah jadi kayak gini. Itu Anya, janda menggoda yang pengen aku lamar. Neng, mau nikah nggak sama abang? Abang kayak 7 turunan loh. Enggak, Abang. Saya nggak mau nikah lagi. Masa sih? Cincin ajaib ini akan bikin siapapun berkata jujur. Neng serius, nggak mau nikah lagi sama abang? Mau sih, Bang. Tapi kan saya udah punya anak. Takutnya anak saya nggak merestui. Masalah anak mah gampang. Ayo kita temui anakmu. Meme, kenalin ini Om Baskara, calon papa barumu. Papa baru? Kok jelek? Ih, kok selera mama jelek banget sih? Kalian ngobrol aja dulu berdua, saya buatin minum dulu ya. Mimi sayang, kamu mau lihat nggak? Om bisa sulap. Sulap? Mau? Ini uangnya buat kamu. Ih, udah jelas kan nipu lagi. Om ambil uangnya dari situ kan? Kok dia tahu sih? Ya udah. Gini, sekarang kita adu sweet.
Kalau kamu yang menang, kamu dapat duit yang banyak. Tapi kalau om yang menang, kamu harus restuin om sama mama kamu. Gimana? Oke, siapa takut? Yes, aku menang. Aku pakai cincin peninggalan Dewi Kupu-Kupu yang punah untuk membuat anakku jujur. Aduh, kok om ditampar sih? Meme nggak mau mama nikah lagi. Ntar kalau om kasar kayak papa gimana? Oh, jadi karena itu, om bukan orang jahat kok. Om tulus sayang sama mama kamu. Tapi kalau kamu belum setuju juga nggak apa-apa. Om bakal berusaha lagi besok. Om serius? Kayaknya udah ada yang akrab nih. Jadi sekarang boleh nggak mama nikah sama Om sekarang? Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa kok. Nggak setuju. Om aja masih kalah sweet sama aku. Hah? Menang dulu sweet sama aku, baru boleh nikahin mama. Janji? Kok kalah mulu sih om? Ya gimana? Kamu jago sweet. Gak nikah ini mah. OMG, calon mami tiri memang butuh papi. Tante, Mei juga mau dong jusnya. Pokoknya Mei harus terawang. Yes, mau nikah kok pacaran sama cowok lain? Mas, tapi kamu nggak cemburu kan kalau aku nikah lagi? Ya enggak dong sayang. Kan kamu nih kebohongan. Lagian itu untuk kita juga. Toh juga nanti calon suamimu dan anaknya kan akan meninggal. Terus kita nikmati hartanya. Ternyata benar, ada niat busuk. Bener aja, yang namanya mami tiri itu nggak ada yang bener. Iya sayang, nanti tante buatin lagi ya. Meme, kok kamu udah nempel aja? Padahal papi belum kenalin. Sini duduk. Dia ini Tante Salma, calon mami baru kamu. Hai sayang, ternyata lucu juga ya anak kamu. Iya dong, lucu. By the way, tante ini mau jadi calon mami tiri atau pembunuh kita? Kamu apa sayang? Kok kamu bilang pembunuh? Kamu mau ngapain Meme? Ih, kalau misalkan kamu bukan pembunuh, cepat serahin jusnya. Papi! Sekarang papi lihat ini. Tadi Mei lihat sendiri kalau tante ini sengaja masukin sesuatu ke dalam gelas minuman papi. Dan Mei udah terawang, tante ini mau nikahin papi cuma gara-gara harta papi. Kok kamu bisa tahu semuanya? Ya tahu dong. Dari kecil anak saya udah banyak kemampuan untuk menerawang. Jadi apapun yang dia bilang saya selalu percaya. Now, kita tinggal panggil Papoichi buat jemput dia.